Sip, oke, kita share konten, langsung screen nomor satu. Lalu di sini ada BTC. Oke, ini menarik nih BTC nih. Kalau yang nggak berani short, nggak apa-apa. Kalau yang berani short, ya silahkan. Kalau yang nggak berani short, bisa nanti jadi pertimbangan buat nyerok ya. Oke, sebenarnya kalau cara analisa saya itu paling gampang gini dulu. Pertama, kita lihat dulu pasarnya, kira-kira kayak gimana. Lalu kita cari dulu trennya, sekarang lagi apa sih trennya gitu. Di time frame yang gede dulu. Baru nanti di time frame gede udah cari levelnya, lalu cari ada pola-pola tertentu atau enggak. Jadi ini mungkin kalau mau dicatat ya. Satu, cari tren di time frame gede. Lalu dua, cari level. Level itu support, resisten, dan segala macam ya. Terus nomor tiga, cari pola di 4H. Lalu empat, cari possible entry di 1H. Lalu 5 tinggal di optimalisasi di 15 atau 30 menit. Caranya begitu. Kita lihat dulu trennya ini apa kira-kira. Jadi kita coba bikin cerita dulu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa membiasakan diri untuk kayak gitu juga. Jadi membiasakan diri dulu, bikin cerita dulu. Di sini kita udah tahu bahwa ini ada tren yang naik ya dari mana nih? Dari awal tahun, dan trennya itu puncaknya di 15 April. Dan dia terbukti berubah di sini di Mei. Kenapa? Karena standar dari tren adalah lembahnya dan puncaknya itu naik terus. Ini apa namanya, high high, higher high, higher high, higher high. Lalu dia udah berubah jadi lower high, dan low-nya pun ini low, higher low, dan dia berubah. Jadi resmi berubah itu pas di sini. Kenapa? Karena kalau di sini kan dia bikin lower low tapi belum lower high. Nah, pas udah di sini udah fix, gagal, dah. Jadi untuk sekarang trennya masih bisa dibilang sudah cenderung turun gitu aja, kayak gitu. Nah, lalu dari sini, di sininya masih cenderung agak-agak sideways gitu ya. Kenapa saya bilang sideways? Karena ya dari ini apa namanya, masih dalam satu zona lah ibaratnya lah gitu. Pertama cari trennya kayak gitu, dan mungkin kita bisa minta bantuan indikator. Indikatornya yang simple aja. Saya coba pakai EMA 50 aja. Kenapa 50? Nggak gede-gede banget, tapi juga cukup besar untuk melihat. Dan ini untuk sementara hipotesis tren kita adalah masih bearish gitu dulu ya. Jadi berarti di sini yang kita lakukan adalah mencari short gitu. Jadi catatan hipotesis tren bearish. Oke, berarti cari short gitu ya. Nah, lalu di ini cari level support dan resisten. Di sini caranya sebenarnya kita cari aja zona yang sering dipantulin. Nah, kalau di sini sebenarnya untuk kita fokus di yang dekat kita aja, jangan fokus di atas bawah segala macem. Nah, di sini udah sebenarnya cukup kelihatan caranya di sini. Ini udah dipantulin satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini sedikit nggak terlalu akurat, atau kalau mau kita giniin dikit. Nah, jadi ini udah banyak ya. Ini berarti 30.000 lah ini. 30.000 adalah support yang valid. Lalu resistennya di mana? Sebenarnya ada banyak kan yang di sini-sini kecil-kecil, cuman kita cari yang time frame agak besar aja. Sebenarnya paling paling valid di sini. Kenapa? Karena ini pas Januari dia memutuskan untuk berhenti dulu untuk turun, dan sekarang pun dia menjadi penghalang utama untuk dia bullish lagi. Jadi itu resisten kuncinya di situ. Lalu udah kan kita udah tahu deh. Oke. Nah, sekarang kita coba cari dari level-level tersebut apakah ada signifikansi tertentu. Nah, kalau menurut saya level ini ada signifikansi yang sangat yang sangat penting. Kenapa? Mungkin kalau teman-teman yang di kelas sudah tahu bahwa suatu level makin sering dites makin lemah. Ini udah dites berapa kali nih?
Kalau kita hitung dari sini ya, ini udah dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Berarti ibaratnya para buyer yang di sini makin lama makin terserap dengan bearish momentumnya. Jadi ini level udah cukup lemah. Jadi saya kasih teks dulu di sini, ini jebol, mual balik gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau ini jebol, kita mau kemana? Nah, ada beberapa sebenarnya. Tapi kita fokus di 1 sampai 2 di bawah dulu aja. Menurut saya ada di sini. Ini kan resisten kecil ya. Jadi resisten udah jebol akan jadi support. Berarti ada di sini 24 ribuan. Kita fokus di satu ini dulu aja gitu. Lalu nanti kalau misalkan dia naik ke atas ya udah nanti kita baru pikirin. Tapi sekarang karena trennya masih bearish, berarti cari short. Oke. Lalu apakah ada pola-pola tertentu atau enggak? Sebenarnya ada. Kita buat pendukung dulu ya. Ini mungkin teman-teman tahu, ini namanya broadening wedge nama polanya. Jadi nanti kalau misalkan si ini sudah ditembus atasnya, kita akan mulai bullish. Sebenarnya itu broadening wedge ini calon reversal ya polanya. Ntar ini ditebelin dulu. Ini juga. Nah, jadi nanti kalau dia udah tembus dari sini, kita bisa melihat bullish. Cuman untuk sekarang masih belum, kita masih terkungkung di dalam antara 30.000 sampai 40.000 dan di dalam ini. Berarti sangat tidak menutup kemungkinan dia akan begini atau mau begini. Jadi udah ada dua kemungkinan ya. Intinya masih terkungkung di dalam situ. Tinggal kita cari sekarang yang lebih probabilitasnya lebih besar yang mana. Oke, kita ke 4 jam, cari ada pola lain atau enggak gitu ya. Nah, di sini edge. Nah, di sini kita cari level-level lagi yang ada di sini, yang mana bisa kita apa namanya bisa manfaatkan ya. Nah, di sini apakah ada pola tertentu? Bias kita masih bearish ya karena ke sini ya. Nah, ini kita bisa bikin sebagai resisten daerah 36.000 di sini atau mungkin 36.000 pasin deh. Kenapa di 36.000? Nah, karena teman-teman bisa lihat di sini ini ada pantulan, di sini ada pantulan. Terus di sini sebenarnya areanya agak luas, tapi kita biar gampang di sekitar 36.000 gitu aja. Dan ini kan pucuknya di sini ya. Ini juga kemarin ada apa namanya? Ada rejection kuat di sekitar sini. Oke. Ya udah kayak gitu ya. Apakah ada pola-pola tertentu lagi? Nah, bisa bisa juga kita tarik trend line dari sini. Ini bisa kayak gini. Ini trend line-nya. Dan ini bisa kita tandain. Ini jebol, berarti bakal nggak bener gitu. Atau kalau ini naik, berarti dia bakal naik. Jadi kita bikin skenario dulu di sini. Ini saya bikin apa namanya anak panah. Nah, jadi kalau si ini jebol, berarti kemungkinan bisa naik ke 40.000. Jadi ini gambar dulu ya. Resisten resistance jebol sama dengan 40K. Atau lebih itu ya 43, tapi nggak apa-apa 40.000 dulu. Tapi garis trendline ini jebol minimal ke sini dulu 30.000. Ini jebol ya udah mual balik gitu aja. Jadi kalau nggak salah garis trendline itu nggak bisa dikasih teks deh. Oh bisa. Eh, ini jebol 30K. Teksnya mana ya? Oh ya udah, berarti nggak kelihatan. Teksnya gini aja. Ini jebol sama dengan 30K. Gitu, oke. Nah, di sini tinggal kita kecenderungannya mau jadi bullish atau bearish. Nah, jadi kalau sekarang sebaiknya apa namanya? Tidak pasang posisi dulu kalau belum ya. Kalau udah nggak apa-apa. Kebetulan saya udah pasang posisi dari sini waktu ada candle apa namanya ini. Jadi tinggal kita tunggu dulu apakah ini akan menjadi skenario bearish yang benar atau enggak. Nah, sebenarnya udah ada sinyal bearish di sini. Apa itu sinyalnya? Lihat ini adalah candle bearish engulfing yang ini. Lihat candle merahnya.
itu lebih besar daripada candle yang hijau. Nutup semua ya. Bodinya sama wicknya ini menutupi si body yang hijau ini. Nah, berarti sebenarnya udah cukup bearish, tapi masih belum terlalu apa namanya, masih belum terlalu terlalu pasti lah gitu. Karena ini kebetulan di supportnya trend lainnya juga gitu. Kalau supportnya jebol, baru nanti kita short. Mungkin setup shortnya kayak gini ya. Nanti kalau kayak gini, seperti itu. Mau long pun, ya masih agak beresiko. Silahkan kalau mau long gitu. Tapi kita bisa bikin resisten kecil juga di trend line ini. Kita bisa giniin. Nah, jadi kalau mau long mungkin sampai sini aja buat scalping-scalpingan. Karena ini sebagai sebuah trend line. Oke, udah. Jadi itu polanya yang paling mendasar seperti itu ya. Oke, lalu kita ke 1 jam. Nah, di sini baru kita pakai namanya yang lain buat cari confluence atau buat cari data pendukung ya. Karena ini kan dari resisten, lalu ada rejection kuat. Dia turun sampai pucuk bawahnya ini. Nah, berarti kalau misalkan ini trennya mau turun gitu di sini, kita bisa pakai Fibonacci buat nambah confluence gitu ya. Sini, terus kita ke sini. Jadi tarik dari pucuk atas ke pucuk bawah. Kenapa? Karena kita mencari kira-kira dari pucuk atas ke pucuk bawah itu seperti apa gerakannya. Nah, jadi cara nariknya adalah dari sini. Jadi ini impuls ke bawah, lalu ini koreksi sebagai koreksi tren bearish ke atas, dan nanti lanjutannya adalah ya bisa ke sana lagi. Kalau misalkan sama, kita bisa ke sini 32.000. Atau kalau enggak ya ke angka-angka minimal ke 33.000-nya dulu, atau ke bisa juga sampai ke sini 30 ribuan. Kayak gitu caranya. Nah, jadi di sini udah kebetulan di 0618 ya. Pas banget 0618 rejection kuat gitu. Dan sekarang ini lagi mau mencoba naik lagi atau enggak, kita lihat. Nah, di sini kita baru kita pakai ilmu candlestick di sini. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang ini ada resisten kecil di sini. Lihat ya, karena ini kan di ini ya, di 0,5-nya Fibonacci bisa jadi resisten kecil. Di sini kita bisa lihat ada penolakan banget ya, rejection yang kuat, kuat banget gitu kan. Terus dia merah lagi, merah lagi, merah lagi. Sebenarnya nanti untuk konfirmasinya, kalau misalkan mau short, kalau saya udah melihat cukup kuat ya. Cuman kalau sekarang masuk agak apa namanya, agak terlalu awal, ya tinggal diatur aja resikonya. Nah, kita nanti tinggal masuk di kalau misalkan yang ini udah close di bawah si ini aja minimal si ini. Jadi kita bikin garis, ini wicknya ini. Nah, kalau wicknya udah, kalau si candle 1 jam udah close di bawah itu, kita bisa coba short. Nah, baru kita pasang trading plan-nya. Trading plan-nya mau di mana? Trading plan-nya adalah cari stop loss-nya dulu. Nah, stop loss-nya di mana? Untuk yang para day trader atau swing trader, kita bisa hitung dulu dari sini nih. Kita masuk misalkan di sini, minimal kalau menurut saya di sini dulu. Nah, ini jadi kalau misalkan kita apa namanya? Kita loss-nya 1,86%. Tinggal dikali sama leverage. Leverage-nya 10 ya berarti 18,6%. Nanti tinggal dikalikan dengan apa namanya? Duitnya berapa? Siap nggak hilang segitu gitu. Atau kalau mau ekstrim banget, kita bisa sampai ke atas ini. Jadi ini melebihi si high-nya ya. Jadi membentuk higher high, berarti tren turun sudah tidak valid kayak gitu. Atau sebenarnya di sini juga bisa sih, karena ini kan bisa jadi high-nya juga. Tapi kalau di sini 3,6, itu berarti leverage-nya dikecilin lagi gitu. Lalu targetnya di mana targetnya? Itu tadi targetnya di sini, sorry, targetnya di pertama di sini, kedua di bawah. Tinggal kita hitung masuknya di sini. Oke, berarti kalau kita profit 2% sebelum dikali sama leverage. Lalu di sini bisa 5% sebelum dikali leverage, atau kalau ke sini bisa 10%, 9% ya sebelum leverage. Nah, ini biasanya kita sebagai trader pasti ada maruknya kan. Kita ada maruk bahwa eh, karena ini ada ini jebol mual balik dan bakal ke 24.000 gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita bisa akalin juga. Cara ngakalinnya adalah dengan ya udah begitu nanti masuk di TP1 atau target price 1,
ya kita tinggal di masuk sebagian aja gitu kan. Di close sebagian. Dan nanti saya yakin dia begitu tembus ini nggak akan langsung turun jauh banget, tapi pasti ada gini dulu. Nah, pas di sini nanti kita bisa tambah posisi pelan-pelan seperti itu. Untuk kita bisa nangkap pergerakan sampai ke bawah kayak gitu. Nah, ini masih dilihat, ini masih dalam ini ya, masih dalam apa namanya? Masih dalam gonjang-ganjing nih. Masih ada 1 jam lagi. Nah, tapi kalau misalkan dia ternyata bullish, misalkan ini dia hijau gitu. Ya, hijaunya misalkan ngelebihin si ini, ya berarti ada kemungkinan dia bisa naik lagi. Tapi lebih lebih baik kita lihat di sini, di ada 2 garis ini. Atau sebenarnya kalau mau aman banget ya udah kita tunggu dia keluar dari salah satu garis ini. Jadi kalau kita lihat dia keluar dari garis ini, baru kita sedikit baru kita short. Tapi kalau itu nanti arahinnya kita jangan cuma ke sini, tapi arahin sampai ke bawah gitu. Oke. Lalu mungkin kalau mau refining lagi, lebih fine lagi, lihat di 15 menitnya atau 30 menit. Nggak masalah. Nah, di 15 menit, ini teman-teman bisa lihat ini ada inside bar ya. Berarti ini masih ada perlawanan. Nah, benar-benar. Jadi nanti kita lihat kalau misalkan dia close, ada close di atas garis ini atau di atas merah ini, jangan dulu short. Mungkin kita tunggu lagi dulu. Tapi kalau misalkan dia close di bawahnya ini, di bawah wick ini, oke baru kita mulai masuk short. Sebenarnya amannya seperti itu. Kayak gitu buat BTC. Jadi caranya adalah gitu ya. Mungkin kalau dibikin trading plan, kita lihat kondisinya dulu. Tapi kalau so far saya udah merasa sebenarnya cukup bearish. Apalagi kalau kita bisa juga tarik trend line dari sini ke sini gitu ya. Nah, ya akan ke bawah lagi. Tapi ini trend line di time frame kecil, biasanya banyak sinyal-sinyal palsu. Jadi kita utamakan di yang 1 jamnya aja. Kayak gini. Jadi mungkin ya minimal sampai besok akan ada gonjang-ganjing sekitar sini. Tinggal yang break duluan yang mana, atas atau bawah, baru nanti kita sikat gitu. Dan ini untuk yang mungkin untuk yang belum berani short atau masih main spot, ya itu tadi. Kita tunggu dia jebol kalau mau sampai ke bawah. Nanti kita seroknya di ya bisa di 30.000, tapi kalau 30.000 jadi 30.000 misalkan teman-teman punya duit berapa? 10 juta, masuk dulu misalkan 4 juta atau 3 juta gitu. Nanti kalau bener nyampe di sini, ya baru sisanya dimasukin. Tapi kalau enggak, ya udah profit gitu. Atau kalau sudah break dari sini, udah break dari sini, ya cicil lagi dulu 3 juta 4 juta juga gitu. Baru dia akan ke atas. Jadi gitu cara analisanya ya. Oke, lalu kita ke XRP. Ada kita lihat yang nanya-nanya. Suaranya delay. Baru nyadar sih saya. Kayaknya koneksi internet deh. Oke, di sini ada 21 orang ya. Oke. Kita coba XRP. Nah, kalau XRP ini lebih menarik. Kalau saya ditanya XRP mau beli di mana? Area beli saya pertama di 1 hari di 0,4, yang kedua di 0,2. Ini udah saya gambar sebenarnya, tapi kita coba dari awal ya. Dari awal biar pada paham. Nah, seperti biasa cari tren. Tren kita udah tahu bahwa ini adalah tren masih bearish ya. Pertama dia ada di bawah 50 EMA, kedua dia bikin lower low terus. Kalau kita tarik garis seperti ini dia apa namanya? Patuh juga sama trendline ya, gitu. Lalu tapi ada kemungkinan apakah ada kemungkinan reversal? Selalu ada. Nah, karena kalau kita tarik lagi dari sini, kita tarik. Jadi ini kita nggak anggap dulu karena ini kan ibaratnya dam gede ya. Kita cari yang damnya nggak terlalu besar. Mungkin dari sini deh, jangan dari itu. Dari sini atau gini, sorry. Nah, sebenarnya lebih kepada kayak gini sih. Nah, ini sebenarnya ada channel tapi lebih lebih mirip sama kayak falling wedge juga gitu kan atau apa atau kalau misalkan kita giniin juga bisa juga. Tapi lebih lebih apa namanya lebih enaknya kalau kita bikin kayak gini. Ini kita lagi di resisten nih. Jadi nanti kalau dia break sini itu bisa jadi pertanda bullish ya. Jadi nanti kita
pasang posisi naik gitu. Kenapa? Karena kalau break dari sini baru tanda bullish pertama, yang keduanya adalah nanti dia harus nembus pertama high sebelumnya, kedua mungkin di atasnya 50 EMA. Jadi mungkin di atasnya ini baru kita bilang dia mulai bullish kayak gitu. Emang agak terlalu besar range-nya, tapi ya emang XRP seperti itu sih. Oke, ini dipanjangin dulu terus gitu. Lalu kita cari level-level lainnya. Ini kan kayak gini, horizontal level. Sekitaran sini ini jadi level. Kenapa? Karena ini ada banyak rejection di sini ya. Di sini, di sini, di sini. Jadi ini kita sedang ada di resisten gitu. Oke. Nah, lalu kita coba cari di 4 jamnya. Di 4 jamnya pun di sini sebenarnya cukup ada sebenarnya nih. Nah, sekitar sini. Lalu support terdekatnya ada di. Oke, biar gampang ini aja deh. Si bottomnya kemarin ini jadi support nih. Yang ini di sini. Oke. Nah, lihat kita lagi ada di dalam. Kita sebenarnya sedang bergonjang-ganjing nih. Nggak tahu nih resisten mau ditembus atau enggak gitu kan. Jadi kita masih belum tahu. Nah, dan kemarin di sini kita bisa tarik garis lagi juga. Seperti ini mungkin. Jadi jadi kalau misalkan kita udah melihat dia break dari wedge ini, itu kan wedge-nya dibikin di time frame 1 hari ya. Tapi bisa jadi di time frame 4 jam masih cuman kecil-kecil doang. Jadi bisa jadi lepas dari itu dia bisa ke sini. Jadi kalau ada yang dekat-dekat kayak gini lebih baik jangan di tradingin dulu. Dia break ke sini, jangan dulu long atau jangan dulu short karena ini ada dua yang terlalu sempit. Karena kalau kita masuk posisi bakal bingung sendiri. Sama seperti BTC, ini ada bearish engulfing dan ini dari sini sama juga kalau nggak salah dekat pakai Fibonacci dia di 0,5 di angka masih golden pocketnya dan ini ada gold apa namanya bearish engulfing berarti biasanya masih bearish gitu. Tinggal kita cari di mana konfirmasi bahwa bearishnya itu beneran bearish. Sama kayak BTC juga, kita tarik lagi garis. Nah, kalau XRP bedanya ini udah break. Atau kalau kita tarik dari si wick-nya, dari wick-nya lebih kayak gini lagi, udah break juga gitu. Bedanya BTC sama XRP kayak gitu. Nah, mungkin ada yang bingung, enaknya tarik garis itu dari wick atau dari body? Kalau saya sebenarnya kalau di satu time frame lebih sukanya dari body. Jadi bukan dari sumbunya ini, karena ini kan ibaratnya cuman kalaupun dia sebagai support atau resisten kan gagal nembus ya ibaratnya kan kayak gitu. Jadi ini adalah bentuknya. Untuk XRP ini sudah patah trennya. Jadi mungkin untuk mau short udah bisa. Mungkin BTC ngikut, mungkin enggak, kita masih belum tahu karena biasanya kalau kripto itu kan didiktet oleh BTC ya pergerakannya. Kita bisa coba masuk. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau short, nah ini sedikit manajemen resikonya kita tarik sampai atas ini aja 2%. Nah, lumayan loh. Hampir 3% lah. Nah, itu kalau masuk kali 10 ruginya 30%. Nah, itu bisa jadi bahaya juga. Atau kita lihat dari sini. Jadi kita tunggu dia break ini kalau mau yang lebih pasti ya. Yang bakal jadi air terjun tuh kalau dia udah break di sini. Tapi kalau sekarang mungkin nanti akan ada mantul-mantul dikit gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi TP1 terlalu kecil sih. Tapi kalau misalnya udah break ya udah tinggal mungkin nanti kalau dia break dari sini kita turunin stop loss kita ke agak sini misalkan gitu. Jadi karena ini kan supportnya break akan jadi resisten. Jadi kita naikin turunin stop lossnya ke area sini misalkan. Gitu. Targetnya ya minimal sampai sini. Tapi kita bisa juga ngelihat ada reaksi-reaksi misalkan di sini. Jadi di mana namanya? Di para low-low yang terbentuk di sini ya. Higher low di situ kita bisa melihat reaksi gitu. Nah, kalau ini udah break, ini break. Kalau tadi kan kayak BTC kan, kalau 30.000 break mau balik. Ini juga sama, 30.000 break, kita kemana? Agak nggak bener juga gitu kan. Ya kita ngikutin ini, ngikutin si garis ini. Bisa jadi 0,4. Kalau misalkan breaknya cepet sih ya cuma sampai 0,4. Tapi kalau breaknya agak lama, ya bisa 0,3. Breaknya lama lagi, bisa sampai 0,2 gitu. Makanya saya bilang area jaring XR2 saya adalah di 0,3
2 dan 0,3. Nah, di situ sebenarnya untuk spot itu bisa cuan gede banget. Kenapa? Karena gini, saya ngelihat dari pola ya. Ini kan bentuknya wedge, apa namanya, falling wedge. Sementara BTC tadi kan broadening wedge ya. Jadi begitu itu break, naiknya biasanya lumayan gitu. Kalau dari si apa namanya si XRP dari pola yang ada di sini, tar. Nah, kita giniin. Misalkan kalau dia udah break ya udah nanti kita langsung langsung masuk aja ya, long. Tapi kalau misalkan dia sampai kayak gini, sini aja misalkan ya, 0, berapa nih? 0,33 gitu. Di sini, nah nanti kita lihat kita pakai bantuan dari RSI. Dari RSI nanti kita lihat, ini kasih warna putih ya biar jelas kelihatan. Kalau ini kan harga turun, kalau misalkan RSI-nya naik, berarti itu adalah divergen atau tanda-tanda pembalikan arah gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia ke sini lalu RSI-nya ternyata naik, maksudnya naik itu apa namanya? Nih ada trend line. Nah, kayak gini ya. Kita bisa melihat divergen, kita beli di situ akan ada kemungkinan untuk naik. Nah, untuk naiknya targetnya segimana? Kalau pakai teori falling wedge itu targetnya ya minimal minimal segede selebar ininya dulu gitu. Nah, berarti dia bisa naik segini dari dia breakout. Nah, kalau dia breakoutnya di sini, kita dapat potensi sampai 0,9. Jadi kalau misalkan dia di sini 0,3 ke 0,9, udah diem aja profit kali 3 gitu. Jadi yang penting adalah sabar. Tapi kalau misalkan dia break dari sini, ya udah kita tunggu breaknya benar-benar break dari sini, ya ke sini kita bisa dapat 1,1, di sini 0,6. Ya nggak dua kali lipat kurang dikit lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia di sini break kita bisa dapat 3 kali lipat. Ya mungkin 2 kali lipat deh. Kalau misalkan kita lihat di sini kan ada apa namanya? Ada resisten yang kuat nih di sini nih di 0,8. Nah ya kan? Ya di 0,8 pun 3 ke 8 udah 2,5 ya. 2 hampir 3 ya. Gitu buat XRP. Jadi cara plannya seperti itu. Ada yang mau nganalisa nggak? Buat latihan nanti saya apa namanya? Saya koreksi. Silakan. Nggak mau bang, lagi scam market. Ya, lu nya scam fair. Analisa lah fair. Analisa fair. Lu kan channel sebelah yang jago. Profitnya ratusan persen terus nggak kayak gue. Ya buat yang baru-baru aja tuh. Ya, coba gimana gimana. Apa kayak BNB atau apa? Gue soalnya yang lain kan, kalau yang lain tuh gue agak jarang analisa karena pertama sering ikut BTC, yang kedua ya gue familiar bangetnya cuman sama BTC sama XRP, yang lain familiar tapi nggak terlalu kenal gitu. Coba lu apa tuh BNB kayak atau apa kayak? BNB My Best Plan. Coba Fer, share Fer. Gue lagi nggak buka laptop cu, lagi di HP. Scam, scam. Oke, ya udah. Telat. Kayaknya 2 aja ya. Nah, nanti intinya gini aja, nanti buat mana sih tadi? Nah, buat XRP ya itu lihat nanti di 1 jam mungkin ya. Pokoknya sekarang bawaannya udah calon-calon short. Nah, ini udah apalagi udah 1, 2, 3, 4 udah kayak gini udah biasanya nggak akan bener sih. Jadi mungkin kalau mau short dengan stop loss di sini gitu, di 6685 67 lah, 0,67 lah buat XRP gitu ya. Short gitu. Buat BTC mungkin shortnya dengan stop loss di mana tadi? Ya di atas inilah 34 530 34 600 lah, 34 600 gitu. Udah deh gitu. Sip. Jadi tadi itu sinyal ya. Jadi biar tahu juga gimana cara kita bikin sinyal, ya nggak fair. Nah kita sinyal nggak jiplak orang. Oke, jadi sudah ya. Kita silahkan ditonton-tonton lagi. Kalau misalkan itu. Ini saya upload ke YouTube nanti ya. Oke, thank you udah ikutan. Walaupun nggak ada
nggak ada apa ya, mendadak ya. Ya, cuman iseng aja tadi pengen nih biar pada tahu cara cara saya bikin analisa gitu. Sip, oke, thank you.